Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini, perkenankan kami memberikan materi mengenai orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah. Teman-teman pasti tahu kan kalau setiap umat muslim diwajibkan untuk berzakat. Nah, di dalam Al-Quran terdapat 8 golongan orang yang berhak menerima zakat fitrah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat At-Taubah ayat 60 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa bisabili faridotam minallahi wallahu alimun hakim. Artinya, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya, mu'alaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Golongan yang pertama adalah fakir, yaitu golongan orang yang memiliki harta namun sangat sedikit. Mereka tidak punya penghasilan sehingga jarang bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan baik. Golongan yang kedua adalah miskin. Di atas fakir ada orang-orang yang disebut miskin. Mereka adalah golongan orang yang memiliki harta namun juga sangat sedikit. Penghasilan sehari-hari hanya cukup untuk makan, minum, dan tak lebih dari itu. Golongan yang ketiga adalah amil, yaitu golongan orang yang bertugas mengurus zakat, mulai dari penerimaan zakat hingga menyalurkan kepada yang membutuhkan. Golongan yang keempat adalah mu'alaf, yaitu orang-orang yang baru masuk Islam. Ini juga termasuk golongan orang yang berhak menerima zakat fitrah. Ini bertujuan agar orang-orang tersebut semakin mantap meyakini Islam sebagai agamanya, Allah sebagai Tuhannya, dan Nabi Muhammad sebagai Rasulnya. Kemudian, yang kelima ada riqab atau memerdekakan budak. Di zaman dahulu, banyak sekali orang-orang yang dijadikan budak oleh saudagar-saudagar kaya. Inilah zakat digunakan untuk membayar dan mengurus mereka, kemudian dimerdekakan. Orang yang memerdekakan budak juga berhak menerima zakat. Yang keenam, ada ghorim atau orang yang memiliki hutang. Orang yang memiliki hutang juga berhak menerima zakat. Namun, apabila ia berhutang untuk keperluan maksiat seperti berjudi dan lain sebagainya, maka haknya untuk mendapatkan zakat akan gugur. Selanjutnya, yang ketujuh, ada fi sabilillah. Yang dimaksud dengan sabilillah di sini adalah segala sesuatu yang bertujuan untuk kepentingan di jalan Allah. Misalnya, seperti pengembangan pendidikan, dakwah, kesehatan, panti asuhan, madrasah diniyah, dan masih banyak lagi. Kemudian yang terakhir atau yang kedelapan ada Ibnu Sabil. Ibnu Sabil disebut juga sebagai musafir atau orang yang sedang berada dalam perjalanan, termasuk para pekerja dan pelajar di tanah perantauan. Misalnya, ada seorang musafir yang ketika dalam perjalanannya, ia kehilangan seluruh hartanya. Ia berhak menerima zakat karena ia termasuk dalam Ibnu Sabil. Nah, sekarang udah pada tahu kan? Siapa saja 8 golongan orang yang berhak menerima zakat menurut Quran Surat At-Taubah ayat 60. Semoga bermanfaat. Nun wal qalami wa ma yasturun. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.